Good morning, student. How are you this morning? I hope all of you fine this morning. Oke, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, sebelumnya kita berdoa dulu terlebih dahulu. Mari kita satukan hati kita. Kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa di sorga. Terima kasih Yesus atas segala berkat dan anugerah yang kau limpahkan kepada kami buat pagi hari yang indah ini Bapa. Bapa di sorga, sebentar lagi Tuhan kami mau belajar. Kiranya Tuhan yang memberkati kami, yang memberikan kepada kami roh dengar-dengaran, roh kepintaran, roh kecerdasan, hingga kami Tuhan dapat memahami pelajaran ini Tuhan. Bapa di sorga, banyak dosa pelanggaran yang kami perbuat, sengaja maupun tidak sengaja, kiranya Tuhan yang menghapuskan, agar kami layak menerima berkat dari-Mu Tuhan. Terpuji termulialah nama-Mu Bapa, kini dan sampai selama-lamanya. Amin. Oke, anak-anak teacher, hari ini kita akan mempelajari tentang penjumlahan pecahan desimal, persen, dan berbagai bentuk pecahan. Oke, tentu setiap kita belajar pasti ada tujuan pembelajaran kita ya. Tujuan kita belajar untuk pada pagi hari ini adalah supaya anak-anak teacher nanti bisa memahami dan menentukan bagaimana cara untuk menjumlahkan pecahan desimal, pecahan persen, ya, atau berbagai bentuk pecahan yang lainnya. Ya, oke, silakan perhatikan contoh-contoh untuk penjumlahan pecahan berikut ini. Yang pertama kita bahas adalah penjumlahan pecahan penjumlahan pecahan desimal. Oke, sorry. Contoh yang pertama adalah tentukan hasil penjumlahan dari 7,2 ditambah 3,2 sama dengan berapa? Coba anak-anak teacher perhatikan cara untuk menjumlahkan pecahan desimal. Ya, coba perhatikan cara untuk menjumlahkannya. Letakkan, ya, tulis koma ini harus sejajar koma dengan yang di bawah, koma dengan komanya. Ini yang harus pertama sekali anak-anak teacher perhatikan, ini harus sejajar. Apabila letak komanya sudah sejajar dan letak satuan dengan satuan sudah sejajar, maka tinggal kita jumlahkan ya. 2 ditambah 2 sama dengan 4, 7 ditambah 3 sama dengan 10. Jadi hasilnya adalah 10,4. Jadi hasil penjumlahan dari 7,2 ditambah 3,2 sama dengan 10,4. Itu ya anak-anak teacher ya. Gampang sekali ya untuk menjumlahkan pecahan desimal. Oke. Yang kedua, contoh yang kedua adalah tentukan hasil penjumlahan masih berhubungan dengan penjumlahan pecahan desimal, yaitu 12,57 ditambah 0,753. Ingat, pembacaan di belakang koma dibaca itu semuanya satuan. Contohnya 12,57 tidak dibaca seperti 12,57. Itu cara bacanya salah. Yang benar adalah 12,57. 12,57 ditambah 0,753 sama dengan berapa? Coba perhatikan caranya. Tuliskan 12,57 dan 0,753. Ingat sejajarkan koma dengan koma. Ya, setelah kita sejajarkan juga satuannya. Baru yang di belakang koma, satu belakang koma sejajarkan, dua di belakang koma sejajarkan, dan seterusnya. Oke, setelah itu kita perhatikan ternyata yang 3 di belakang koma ini, angka 3 ini tidak ada temannya. Jadi kita anggap di samping daripada 7 adalah 0. 0 tambah 3 sama dengan 3. 7 tambah 5, 12. Simpan 1. 1 tambah 5, 6. 6 ditambah 7, 13. Ya, 3 simpan 1 puluhan di atas. 1 tambah 2, 3. Jadi sama dengan 3. Karena 3 tambah 0 sama dengan 3 juga. Oke, turun 1. Jadi hasilnya adalah 13,323. Jadi hasil dari penjumlahan 12,57 ditambah 0,753 sama dengan 13,323. Oke, gitu dia anak-anak teacher ya. Sekarang kita lanjutkan untuk penjumlahan persen. Penjumlahan persen contohnya, perhatikan. Tentukan hasil penjumlahan dari 45% ditambah 36%. Jadi kalau untuk penjumlahan persen ini gampang sekali. Tinggal anak-anak teacher langsung jumlahkan saja seperti angka biasanya.
tetapi setelah dijumlahkan letakkan, jangan lupa membuat persennya. Maka 45 tambah 36 sama dengan 81. 81%. Jadi hasil dari penjumlahan 45% ditambah 36% sama dengan 81%. Itu dia anak teacher ya. Coba kita lanjut lagi. Materi kita masih oke. Oke. Penjumlahan berbagai pecahan, pecahan biasa dengan desimal. Sekarang kita lanjutkan mengenai pecahan biasa dengan desimal. Tentukan hasil penjumlahan dari 3/5, ini pecahan biasa, ditambah 3,25. Ini pecahan desimal. Coba kita perhatikan cara pertama. 3/5 ditambah 3,25. Ingat, kalau untuk yang cara pertama ini kita ubah ke pecahan biasa semuanya, yaitu 3/5 ditambah 325/100. Kenapa teacher 325/100? Karena 2 di belakang koma. Kalau 2 di belakang koma, dia per 100. Kalau 3 di belakang koma per 1000. 1 di belakang koma per 10. Ya. Misalnya 0,5 berarti 5/10. Atau 0,4, 4/10. Kalau 2 di belakang koma seperti contohnya 0,46 berarti 46/100. Karena dia adalah 2 di belakang koma. Oke ya. Lanjut saja. Coba anak-anak teacher perhatikan kalau dalam penjumlahan pecahan, tentunya anak-anak teacher sudah paham. Kalau dia beda, yang pertama kita perhatikan adalah satuannya. Ini kan satuannya 5 dan 100, maka ini berbeda. Kalau dia berbeda, maka kita samakan dulu penyebutnya. Ya, tentu KPK dari 5 dan 100 adalah 100, maka 5 kali berapa supaya 100 bisa? Yaitu 5 kali 20. 5 kali 20 100. Jadi artinya 20 ini dikalikan ke pembilang dan dikalikan ke penyebut. Ya, sama-sama dikalikan 20. 3 kali 20 sama dengan 60. 5 kali 20 sama dengan 100. Maka 60/100 ditambah 325/100. Jadi karena penyebutnya sudah sama, langsung saja pembilang yang di atas ini kita jumlahkan. 60 ditambah 325 sama dengan 385/100. Jadi kalau kita ubah ke dalam bentuk desimal, jadi hasilnya adalah 3,85. Kenapa 3,85 teacher? Karena per 100. Ingat per 100 itu pasti 2 di belakang koma. Jadi hasilnya adalah 3,85. Oke anak-anak teacher ya. Oke. Lalu kita gunakan juga cara yang kedua, cara yang lebih praktis ya. Cara yang lebih praktis, cuman kalau ini anak-anak teacher harus bisa mengubah atau membagi pecahan biasa menjadi desimal ya. Contohnya sama seperti yang tadi, 3/5 ditambah 3,25 sama dengan berapa? Jadi kita tulis 3/5 ditambah 3,25 sama dengan 3/5 ini pecahan desimalnya adalah 0,6. 0,6 ditambah 3,25 sama dengan 3,85. 3,85 ya. Jadi cara yang pertama dengan cara yang kedua hasilnya tetap sama. Jadi ingat, banyak cara menuju Roma. Kalau dalam matematika walaupun berbeda cara, yang penting hasilnya tetap sama. Ya. Nah, seperti cara yang pertama dengan cara yang kedua hasilnya tetap sama. Jadi hasilnya adalah 3,85. Tapi kalau bisa kalian menggunakan cara yang pertama ya anak-anak teacher supaya terlatih dalam penjumlahan pecahan. Ya. Oke, kita lanjut yaitu pecahan campuran dengan desimal. Tadi pecahan biasa dengan desimal, sekarang campuran dengan desimal. Coba kita perhatikan tentukan hasil penjumlahan dari 4/1/4 ditambah 6,35. Coba perhatikan. Jadi ingat seperti yang teacher bilang harus diubah ke pecahan biasa semuanya. 4 kali 4 ditambah 1 sama dengan 17. Karena 4 kali 4 kan 16. 16 tambah 1 17. 17/4 ya. 6,35 berarti artinya 635/100 kalau kita ubah ke pecahan biasa. Lalu kita perhatikan di sini kan satuannya 4, penyebutnya 4, ini adalah 100, maka tentu sekali ini berbeda penyebut. Kalau dia berbeda penyebut, maka terlebih dahulu kita harus samakan penyebutnya supaya yang di atas atau pembilangnya bisa kita jumlahkan.
Jadi 4 kali berapa supaya 100? Bisa ya, 4 kali 20, 4 kali 25. Ya, 25 ini artinya dikalikan ke pembilang dan dikalikan ke penyebut. Sama-sama dikali 25. 17 kali 25 per 4 kali 25 ditambah 635 per 100. Sekarang kita kalikan. 17 kali 25 sama dengan 425. 4 kali 25 sama dengan 100. Jadi 425 per 100 ditambah 635 per 100. Oke. Coba kita perhatikan penyebutnya sudah sama. Kalau penyebutnya sudah sama, maka pembilang yang di atas bisa kita jumlahkan, yaitu 425 ditambah 635 sama dengan 1060. 1060 per 100 ya. Kita sederhanakan dulu ya, terlebih dahulu kita sederhanakan karena ini bisa kita sama-sama dibagi 10. 1060 dibagi 10 per 100 dibagi 10 sama dengan 106 per 10. Jadi kita bagi 10, hasilnya adalah 106 dibagi 10 sama dengan 10,6. Karena per 10 pasti 1 di belakang koma. Ingat, per 10 pasti 1 di belakang koma. Oke, kita lanjut. Hasilnya adalah hasilnya yaitu 10,6. Oke. Oke, cara yang Cara yang kedua adalah seperti yang tadi, kita ubah pecahan campuran ini ke dalam bentuk desimal. Tapi ingat, 1/4 ini harus tahu anak-anak teacher berapa desimalnya. 1/4 itu sama dengan 0,25. Jadi 1/4 sama dengan 4,25. 4,25 ditambah 6,35 sama dengan 10,6. Jadi hasilnya cara yang pertama dengan cara yang kedua tetap sama hasilnya, yaitu 10,6. Ya. Jadi banyak cara menuju Roma. Ya, begitulah matematika ya. Oke, tapi kalau bisa gunakan cara yang pertama saja boleh. Oke, kita lanjut lagi ke materi yang ketiga dalam pecahan berbagai bentuk pecahan, penjumlahan berbagai bentuk pecahan. Oke. Pecahan desimal dengan persen. Sekarang desimal dengan persen. Contoh, tentukan hasil penjumlahan dari 75% ditambah 0,245 sama dengan berapa? Coba anak-anak teacher perhatikan. 75% kita ubah ke sama-sama kita ubah ke desimal ya. 75% ditambah 0,245. Sama-sama kita ubah ke desimal karena ini lebih gampang. Kalau ke persen ke desimal itu lebih gampang ya. Misalnya 30%, berarti 30 per 100, karena per 100 berarti 2 di belakang koma, yaitu 0,30 atau 0,3. Kalau 75% berarti 75 per 100, berarti 0,75, ya kan? Kalau 25% berarti 0,25, 2 di belakang koma. Oke, sekarang kita lanjut, kita jumlahkan saja. Berapakah hasil dari 0,75 ditambah 0,245? 0,75 ditambah 0,245 sama dengan 0,995. Jadi hasil penjumlahan dari 75% ditambah 0,245 sama dengan 0,995. Oke, gitu dia anak-anak teacher ya. Sangat gampang. Boleh saja kamu ubah dari persen ke desimal langsung supaya lebih mudah untuk menjumlahkan desimal dengan desimal. Oke, anak-anak teacher ya. Oke, yang keempat adalah pecahan biasa dengan persen. Pecahan biasa dengan persen, tentukan hasil penjumlahan dari 1/4 ditambah 45%. Ya, 1/4 kita tulis 1/4 ditambah 45% sama dengan berapa? 1/4 ditambah 45 per 100 kita ubah ke pecahan biasa. Ya, karena 4 dengan 100 itu penyebutnya berbeda, maka tentu sekali kita harus samakan penyebutnya dulu. Ya, 4 kali berapa kira-kira supaya 100? Ya, 4 kali 25. Karena KPK dari 4 dengan 100 adalah 100 ya. Bisa ya, 4 kali berapa supaya 100, yaitu 4 kali 25. Ingat, 25 ini dikalikan ke pembilang dan ke penyebut. Sama-sama dikali 25. 1 kali 25, 25. 4 kali 25, 100. 25 per 100 ditambah 45 per 100 sama dengan 25 ditambah 45 per 100, yaitu 25 tambah 45, 25 ditambah 45 sama dengan 70. 70 per 100 sama-sama dibagi 10 atas dan bawah.
70 bagi 10, 7. 100 bagi 10, 10. Ya, jadi hasilnya adalah 7/10. Ingat, seperti yang teacher katakan tadi, kalau dia per 10 pasti 1 di belakang koma. Jadi hasilnya adalah 0,7. Kan 1 di belakang koma ya. 0,7 itu hasilnya ya. Oke. Oke, sekarang anak-anak teacher boleh latihan homeworknya yaitu halaman 6, nomor 2 bagian A, C, D, dan H. Halaman 6 halaman 6, nomor 3 bagian A, B, D, E, dan H. Oke, thank you. God bless you. Bye-bye. See you next week. Oke, minggu depan kita akan mempelajari yaitu pengurangan pecahan. Oke, semangat ya anak-anak teacher yang ada di rumah. Oke, God bless you. Tuhan Yesus berkati. Bye-bye. Bye-bye.